Pengetahuan gampang dicari. Banyak ya yang sudah paham tentang internet, bisa dicari di internet, pengetahuannya banyak ya. Banyak ada di weda-weda, di buku-buku suci, banyak pengetahuan positif. Sudahkah itu bisa diaplikasikan dalam hidup agar hidup menjadi positif? Ini yang tidak mudah. Sehingga apa? Teori baik itu hanya di atas meja, di atas podium ya. Dia bisa ngomong begitu teori doang, mana perbuatannya? Memang secara faktual di Bali, orang-orang berteori itu ya tidak sesuai dengan aplikasi hidupnya, sehingga orang-orang akademis tidak berani menaruh harapannya kepada orang spiritual kita. Ya, orang spiritual kita di Bali, ketika rajin sembahyang, rajin miyatnya, hidupnya bukan lebih baik, malah secara fakta kita lihat hidupnya menurun. Lalu seorang pengusaha yang jarang sembahyang, malah jauh kehidupannya jauh lebih baik, secara ekonomi lebih baik, secara kerukunan lebih baik, secara kesehatan lebih baik. Lalu apa yang terjadi dengan orang yang mendekatkan diri pada Tuhan? Ya, nah di sini apa? Karena kurang pahamnya bagaimana mensinergikan tubuh ini. Kepada siapa sinergikan tubuh ini agar menyerap energi positif, dan bagaimana manajemen pikiran ini agar bisa berpikir yang positif. Inilah yang menyebabkan apa? Teori di Bali tak mudah diaplikasikan, ya. Karena apa? Teori-teori di Bali banyak yang tak dikaji, diuji dan dibuktikan. Banyak teori-teori itu hanya sebatas untuk mencari uang bagi pembicara, ya. Tidak, ketika teori-teorinya itu mau diaplikasikan dalam hidup, diikuti dalam hidup, bingung. Malah hidupnya semakin terpuruk. Inilah yang sangat memprihatinkan. Ini landasan kaji uji bukti tiang dari tahun 2003 sampai sekarang. Kenapa orang-orang intelektual Bali takut belajar tentang agama? Ya, kenapa orang-orang pengusaha di Bali takut mempelajari pengetahuan agama? Karena mereka melihat pelaku-pelaku agama kita hidupnya memprihatinkan. Seorang pengusaha yang intelektual mampu mengkaji, menguji dan membuktikan hidup orang itu. Katanya dia dekat dengan Tuhan. Kenapa hidupnya begitu? Kan berpikir jadinya orang-orang pimpinan orang-orang cerdas kita. Setelah itu mulailah istilah apa orang Bali menyebut memakai tulis kita, tulis entul, gitu, ya. Artinya apa? Beliau tidak melatar belakangi dirinya, wawasannya secara spiritual, secara spirit tidak. Beliau hanya mengandalkan apa? Intelektual, akademik, pengetahuan akademik yang digunakan. Akhirnya apa? Memang secara nyata pengetahuan akademik bisa merubah hidupnya, terbukti. Lalu apa? Setelah itu dia kembali melakukan kajian. Kenapa bisa begitu? Oh, ternyata apa? Orang-orang yang sukses itu ada tangan Tuhan di baliknya. Kenapa tangan Tuhan ada padahal dia malas? Ada gelombang-gelombang positif dalam dirinya karena terbentuk dari mindset, cara berpikir yang benar, tertata dan termanajemen dengan baik. Oh, ternyata itu sumber dari keberuntungan, sumber dari keberhasilan seorang pengusaha. Dan dari situ aplikasinya kemana? Ya, lalu apa? Sinergi inilah yang bawakan kepada karyawan dan dia ujikan di rumah, ya, di rumah-rumah anggota, di rumah-rumah pengusaha dan di perusahaan-perusahaannya agar memancarkan energi positif dari perusahaannya, dan dari itulah mereka bangkit. Ya, yang kedua, ya, selanjutnya ya, setelah paham tentang bagaimana membentuk diri dan bagaimana mencari mujizat diri, yang harus dipahami adalah setelah tubuh idodani positif, ya, maka tubuh idodani yang positif ini harus betul-betul bisa menyerap energi positif di rumah idodani semua, ya. Lalu di manakah energi positif yang ada di rumah? Di rumah itu sendiri dan di ketuhanannya, ya. Sepositif apapun pikiran idodani, sepositif apapun jasmani idodani, jika rumahnya tidak positif, maka setiap hari tubuhnya menyerap energi positif itu, energi negatif itu, maka positifnya tak mampu merubah hidup. Ini terjadi pada apa? Anggota-anggota kami yang kalangan S1, S2, S3 bahkan, ketika kecerdasannya tak mendapat asupan positif di rumahnya, ya, karena energi di rumahnya yang tak pernah dihiraukan, tak pernah diperhatikan,
lalu energi negatif ini justru diserap oleh apa? Pikirannya yang positif, kegagalan pun terjadi, ya. Maka apa? Secara jasmani ya, bentuklah jasmani dan pikiran yang positif. Lalu secara konsep berketuhanan, buatlah rumah Idodane agar betul-betul memancarkan energi positif. Dulu itu juga yang dia lakukan pengawalan kepada Pak Joni, ya. Dia kawal rumah ini harus mampu memancarkan energi positif. Tempat di mana Anda tinggal dan diam, tidur dan mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau rumah ini bisa positif, maka setiap hari Anda akan menyerap energi positif, tubuh Anda akan positif. Setelah itu baru dibuat tubuhnya positif. Bagaimana cara membuat tubuhnya positif? Selaraskan energi dalam tubuhnya, ya. Selaraskan energi dalam tubuhnya. Setelah energinya positif, energi tubuhnya positif, maka pikirannya pun positif. Kecerdasan pun muncul, disiplin muncul, keyakinan muncul dengan bermodal kebenaran, kekuatan, kecerdasan, kedisiplinan, dan keyakinan. Astungkara akhirnya Idodane bisa menjadikan rumah ini rumah tempat mencari kehidupan. Ya, benar ya. Ya, ternyata Pak Joni apa? Menjamin satu orang, ternyata bukan satu orang yang dijamin. Ya, di balik seorang suami ada anak istri, bahkan mungkin cucu. Ya, di balik seorang istri ada anak dan suami. Ternyata tidak hanya itu saja, masih ada kemasyarakatan yang harus dijamin dari sini. Bisa bermasyarakat, ada berketuhanan yang dijamin dari sini. Bisa akhirnya beriaknya, ya. Satu orang yang terlihat dijamin oleh seorang pengusaha, ternyata banyak kepala di belakang seorang karyawan itu. Maka apa? Sekian orang yang manumadi pada orang-orang yang dijamin, selalu berdoa untuk seorang pengusaha. Karena itu jangan iri kalau melihat seorang pengusaha itu sukses, ya. Karena mampu dia menjamin banyak orang, lalu banyak roh suci mendoakan dirinya. Ini sangat kurang dipahami. Ya, benar ya? Baru kali ini paham ya? Ya, ternyata di balik saya di sini kerja untuk iatnya di rumah. Kalau saya tidak kerja, iatnya saya tidak jalan. Saya kerja di sini untuk menjamin istri dan anak. Kalau saya tidak dapat gaji, anak dan istri saya tidak makan. Apakah saya harus menghancurkan rumah ini? Haruskah saya membuat bangkrut perusahaan ini yang menjamin anak, istri, dan Tuhan saya? Kapan seorang karyawan memiliki kesadaran seperti itu? Tiang jamin perusahaan ini akan bangkit maju dengan pesat, ya. Karena perusahaannya, pengusahanya tidak perlu dituntut, ya, tidak perlu dituntut. Kalau beliau tidak berpikir tentang Idodane, tidak akan bisa berkembang, ya. Dan untuk bisa menjamin Idodane tanpa berkembang usahanya sudah gak mungkin, karena uang tidak jatuh dari langit, ya. Perpaduan profesional karyawan dengan profesional pemimpin pengusahanya, perpaduan dua profesional inilah kesuksesan itu terjadi, ya. Lalu Tuhan turun memberikan berkah kepada karyawannya dan pada usahanya. Ini seharusnya terjadi di seluruh pengusaha-pengusaha di Bali, dan ini sudah dia lakukan di kalangan pengusaha-pengusaha anggota kami. Itu artinya apa? Begitulah pengaruh, ya. Begitulah pengaruh dari pembenaran konsep dan mindset kita. Ini yang harus dibenerin, ya. Maka apa? Saya ingin Pak Joni yang ke depan bisa termotivasi dari apa yang dia sampaikan, ya. Ingat bahwa apa? Yang pertama, bangunlah sinergi yang baik dan positif antara perusahaan dengan karyawan, antara pengusaha dan karyawannya. Ingat ya, kesuksesan kita bila ada mujizat di balik kita, ya. Pak Joni lengannya yang kecil mampu mempekerjakan sekian banyak lengan, ya. Pak Joni pikirannya yang hanya sebegitu mampu mempekerjakan pikiran-pikiran orang lain tanpa
tanpa ada mujizat impossible itu terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Tanpa ada hal positif dalam dirinya sudah tak mungkin. Jika Pak Joni ada mungkin sikap-sikap yang terasa kurang enak di dalam diri, itu semata-mata Pak menegakkan aturan dan peraturan yang ditetapkan, bukan semata-mata dibuat-buat atau karena suatu kebencian. Karena apa? Ada peraturan yang harus ditegakkan demi apa? Tegaknya integrasi tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan suatu perusahaan. Ya. Nah, inilah yang harus Sidadane pahami dan mengerti. Dengan demikian dapat yang simpulkan, ya, demi kemajuan perusahaan CP Saraswati, karena di sini Tiang juga berkecimpung, ya. Yang pertama, ya, untuk para undangan yang mungkin belum kenal dengan Tiang, kerjasama Tiang di sini adalah Tiang melakukan Pasupati Dupe Surya Kencana yang berfungsi banyak sekali, ya. Salah satu fungsinya adalah pengendali kekuatan gaib yang ada di rumah, penetralisir buta kala malu-malu gaib yang membuat boros dan sebagainya, pengendali kekuatan gaib-gaib manusia sakti yang bersifat negatif, ya, di dalam rumah. Namun Tiang ingatkan, kalau ada yang memang belajar ilmu hitam, jangan coba beli di Tiang karena reaksinya yang nyata sekali. Sudah beberapa kali, ya, masuk di dalam WA Tiang, karena WA konsultasinya lagi masuk ke Tiang, ya. Orang-orang belajar ilmu hitam membeli dupa Tiang lalu ngereh di rumahnya. Sejak itu Tiang peringatkan, kalau memang betul-betul belajar ilmu hitam, jangan beli dupa Pasupati Surya Kencana, karena itu akan menetralkan dan menyebabkan sakit dalam diri. Tetapi kalau memang tidak, demi mengamankan keluarga, demi mengamankan usaha, silakan gunakan dan silakan buktikan. Ya, itu banyak masuk di WA kami, ya, sebagai pengelola spiritualnya. Ya, makin untuk menghemat waktu, ya, dharma wacananya, ya, cukup sekian. Kalau nanti ada berkepentingan dengan Tiang sendiri, ya, Niko bisa berhubungan langsung dengan Bapak Joni sendiri sebagai dirutnya atau Bapak Ibu EAD-nya, ya, yang sudah biasa bersinergi dengan kami sendiri. Ya, kalau ingin berkenalan langsung, silakan datang ke Peseraman Tiang sendiri di Banjar Gede, Desa Bangangin, ya, tepat di selatan kantor kepala desa, ya. Dan dalam kinerja kami sehari-hari adalah sebagai pertama kami mengobati secara spiritual, akademi pengobatan alternatif, ya. Namun target kami adalah bukan sebagai seorang pengobat, ya. Karena apa? Menurut prinsip yang kami punya, percuma kita mengobati orang sakit jika mindsetnya melainkan sebelum benar. Jika orang itu sudah dicerdaskan bagaimana mengatasi penyakit, cukup sekali dia obati, dia bisa sehat selamanya. Kalau kita obati secara fisiknya menjadi sehat, sebentar lagi akibat ketidakpahaman dirinya, dia akan sakit kembali. Maka apa? Peseraman Sastra Rencana lebih memposisikan pada pembentukan mindset dan pikiran yang benar agar bisa mengatasi penyakit diri, agar bisa mengatasi kesulitan diri, agar bisa mengatasi konflik diri. Ketika penyakit, konflik, dan permasalahan keluarga bisa diatasi, saat itu tak perlu dukun lagi. Ya, inilah prinsipnya. Makanya Pak, kami juga membuat expose, ya. Expose itu adalah edukasi spiritual online system. Ya, kami melayani konsultasi lintas profesi, lintas agama, ya, apalagi di bidang spiritual. Karena apa? Spiritual adalah bidang utamanya kami. Namun di aplikasi ke lapangan kami lebih mengarah kepada para pengusaha. Karena apa? Kehidupan berbangsa dan bernegara ini diawali dari lahirnya pengusaha-pengusaha yang bisa mengembangkan desa itu sendiri, yang bisa meraup dan mengumpulkan pekerja-pekerja di desa itu sendiri, yang bisa meringankan Pak Babinnya, Pak Bimasnya, dan kepala desanya di dalam melaksanakan tugas. Karena apa? Pengangguran bisa diperkecil dari lahirnya pengusaha-pengusaha muda. Jika pengusaha diambang, maka pengangguran akan banyak terjadi. Kalau pengangguran banyak terjadi, konflik bangsa akan muncul. Dan karena itulah Peseraman Kesasar Rencana lebih memposisikan pada pembentukan mental moral yang baik dan positif, dan membangun jiwa-jiwa pengusaha, bukan jiwa-jiwa spiritual. Karena spiritual bagi kami, kita hanya membutuhkan spiritual sebagai benteng profesi. Apapun profesi kita,
hendaklah dibentengi dengan spiritual yang benar, dengan landasan pengetahuan yang benar. Nah, dan untuk itu jika ada hal-hal yang penting, silakan kontak personal yang ada di atau hubungi atau buka web kami. Jika ingin tahu pengetahuan-pengetahuan yang dia kembangkan di Peseraman Sastra Kencana, silakan buka web kami peseramansastrakencana.com ya, atau yang suka medsos silakan buka medsos Kanuragan Bali, medsos Peseraman Sastra Kencana, dan grup Dasar Sari Kandung 4 Asuhan Tiang sendiri yang anggota sudah puluhan ribu ya. Dan di situ silakan dibaca wacana-wacana. Nah, inilah idadane yang sebagai penutup dharma wacana yang dia sampaikan, dan untuk waktu selanjutnya dia alihkan kepada acara Dharmatullah, memberikan kesempatan kepada semua hadirin menyampaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan. Kalau bisa berkaitanlah dengan perusahaan, jangan berkaitan dengan nabi misalnya spiritual karena nggak nyambung ya. Berharap ya apa, Dharmatullah ini diisi dengan konsep tanya jawab untuk membangkitkan dan membangun perusahaan ini menjadi lebih baik dan lebih besar. Untuk itu waktu kami serahkan kepada pembawa acara.